Know all the theories, Master all the technique, but as you touch a human soul, just be another human soul. Carl Gustav Jung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur pada tahun 2045. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 31 Ayat 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari dana APBN dan APBD untuk penyelenggaraan pendidikan nasional. Sampai pada tahun 2023, jumlah sekolah di Kota Bengkulu mencapai 626 sekolah. Berdasarkan data regional ekonomis Provinsi Bengkulu, telah memenuhi kriteria anggaran pendidikan sebesar 20%. Dapat dilihat pada grafik berikut. Belanja pendidikan meningkat pada tahun 2019 untuk infrastruktur sekolah dan pelatihan guru seiring dengan program pemerataan pendidikan. Pada tahun 2020, terjadi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan realisasi belanja pendidikan menurun. Hal ini disebabkan perubahan anggaran APBD difokuskan untuk penanganan COVID-19. Pada tahun 2021, belanja kembali meningkat untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan vaksinasi di lingkungan pendidikan. Pada tahun 2022, fokus pada rehabilitasi infrastruktur dan pemulihan pendidikan tatap muka dengan peningkatan belanja yang signifikan. Pada tahun 2023, peningkatan anggaran untuk digitalisasi sekolah, kompetensi guru, serta inovasi pendidikan di era pasca pandemi. Nah, dari tadi kita sudah menyinggung beberapa hal tentang belanja pendidikan. Sekarang kita akan membahas dari mana sih sumber belanja pendidikan dan digunakan untuk apa. Sumber belanja pendidikan berasal dari dana APBD, dan sumber APBD sendiri berasal dari penerimaan pemerintah daerah atas hasil penjualan barang-barang privat dan jasa. Dak Fisik berfokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan. Sementara itu, Dak Non-Fisik mendukung operasional sekolah dan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Keduanya merupakan komponen penting dalam pembiayaan sektor pendidikan yang saling melengkapi, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Sebagai gambaran kondisi fiskal Bengkulu pada tahun 2019, berikut ini adalah perbandingan antara pendapatan daerah yang direncanakan dan realisasinya, serta belanja daerah yang terrealisasi. Pada tahun 2019, Provinsi Bengkulu memiliki pendapatan yang direncanakan sebesar 13 triliun, namun hanya terrealisasi 2 triliun, dengan kontribusi terbesar dari transfer pemerintah pusat. Sementara itu, belanja daerah sebesar 12 triliun hanya terrealisasi 1 triliun, terutama untuk belanja pegawai. Defisit yang terjadi pada tahun ini mencapai 1 triliun. Peralihan ke tahun 2020 ditandai dengan penurunan besaran dana alokasi khusus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun dampaknya terhadap belanja daerah di Provinsi Bengkulu terlihat signifikan. Kondisi ini berlanjut hingga pada tahun 2021. Meskipun dana alokasi khusus mengalami fluktuasi serta mencapai titik terendah, namun kontribusinya terhadap pemerintah masih tetap terlihat penting. Berdasarkan hasil penelitian, dana alokasi khusus atau DAK terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Bengkulu, sebagaimana ditunjukkan oleh uji dengan nilai probabilitas yang mendukung kesimpulan tersebut. Peningkatan DAK menyebabkan peningkatan belanja daerah di kabupaten atau kota di provinsi ini, sejalan dengan temuan beberapa peneliti. Meskipun demikian, besarnya DAK yang didistribusikan dari pemerintah pusat ke daerah cenderung berfluktuasi setiap tahun. DAK sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 digunakan untuk mendukung prioritas nasional, termasuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat di berbagai daerah. Selama beberapa tahun terakhir, fluktuasi DAK di kabupaten atau kota Provinsi Bengkulu tercatat dengan nilai tertinggi pada tahun 2019 dan terendah di tahun 2021. Memasuki tahun 2022, realisasi anggaran di Provinsi Bengkulu menunjukkan pencapaian yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun pendapatan daerah masih di bawah target,
tetapi pemerintah daerah tetap ikut berkontribusi yang signifikan terhadap keseluruhan anggaran. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara dokumen pelaksanaan perubahan anggaran atau DPPA tahun ajaran 2022 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan asli daerah dan belanja selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2022 merupakan penerimaan daerah sebesar Rp237.946.000 atau 34,44% dari pendapatan yang dianggarkan, atau estimasi pendapatan dalam tahun ajaran 2022 sebesar Rp690.900.000. Berlanjut ke tahun 2023, realisasi anggaran menunjukkan pencapaian yang belum optimal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan pendapatan serta belanja yang masih di bawah target yang telah ditetapkan. Dari total anggaran 12 triliun, pendapatan yang terrealisasi hanya 8 triliun, sedangkan belanja dari 12 triliun hanya terrealisasi 7 triliun. Rincian belanja pegawai mencapai realisasi 80,91% belanja barang masing-masing, 53,49% dan 40,56%, serta belanja sosial sebesar 52,95%. Secara keseluruhan, realisasi pendapatan dan belanja masih di bawah target yang ditetapkan. Demikian laporan mengenai penggunaan dana APBD untuk pendidikan di Kota Bengkulu melalui alokasi yang tepat dan berfokus pada infrastruktur kesejahteraan guru operasional serta dukungan kepada siswa. Diharapkan, kualitas pendidikan di Kota Bengkulu dapat meningkat secara signifikan. Upaya bersama melalui pemerintah serta pihak-pihak terkait dalam mewujudkan sistem pendidikan di Kota Bengkulu yang berkualitas serta inklusif. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga informasi ini bermanfaat bagi penonton dalam memahami komitmen Kota Bengkulu terhadap kemajuan pendidikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.